Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya apa Kak Ai? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya kakak yakin adik-adik di rumah pasti semua keadaannya dalam keadaan sehat. Walaupun sampai saat ini kita beribadah di rumah saja. Tapi kakak yakin, Kak Lea dan Kak Ai yakin adik-adik pasti semangatnya tidak akan patah. Bener kan Kak Ai? Bener banget Kak Lea. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi hati yang gembira adalah obat. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik, tunjukkan hati yang gembira. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mana senyumnya semua adik-adik? Jangan lupa tepuk tangannya ya. Kita rasakan hari ini kita semua bergembira. Sekali lagi kita angkat hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Kami persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi hati yang gembira adalah obat. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk memuji nama Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan dari kami tidur tadi malam sampai di pagi ini. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kesehatan kepada kami, kepada keluarga kami juga Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan ibadah Tuhan, kiranya Engkau berkati tiap kami, semoga kami sungguh-sungguh dan juga semangat untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu KASIH sambil buat gerakannya ya Kak Ai. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. KASIH.
adik-adik silakan duduk kembali. Dan saat ini adik-adik kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Mari kita buat sikap yang baik di hadapan Tuhan. Mana semua tangan kanannya? Tangan kanannya dibuat di dada ya, dengan sikap yang baik. Mari kita angkat satu pujian. Bapa, aku datang padamu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah punya Alkitabnya kan? Ya, siapkan semua Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami bersuka cita walaupun kami harus beribadah di rumah. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, berkatilah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar, walaupun kami masih kecil, kami boleh mengerti. Berkati juga kakak kami yang Tuhan pakai untuk menyatakan firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu itu kami semua boleh mengerti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab yuk. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma.
akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, inilah adik-adik firman Tuhan kita hari ini dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah kakek dan nenek. Ayo, siapa yang punya kakek dan nenek? Oh, semua punya ya. Semua punya kakek dan nenek. Siapa yang sayang sama kakek dan nenek? Oh, semua sayang ya. Nah, kakek dan nenek juga sayang sama kalian semua. Pasti loh, karena kakek dan nenek kita adalah orang benar. Kakek dan nenek kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Makanya dia sayang sama kalian semua. Adik-adik, tadi di dalam Alkitab dikatakan orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Pohon korma itu tahu nggak adik-adik? Dia itu kalau tumbuh akarnya banyak. Kemudian setelah akarnya banyak, maka dia akan menumbuhkan tunas. Nah, kemudian tunas itu hari lepas hari bertumbuh semakin besar, lama-kelamaan semakin besar dia berbuah. Bahkan sampai pada masa tuanya pun pohon korma itu berbuah, buahnya banyak sekali. Pohon korma itu menghasilkan buah yang banyak, buahnya enak dan buahnya manis. Nah, begitu juga orang benar di dalam Alkitab tadi digambarkan seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras yang tumbuh subur di Libanon itu adik-adik, batang pohonnya itu bisa besar sebegini adik-adik. Kayunya bisa dipergunakan, bisa dibuat kursi, meja, bahkan bisa untuk membuat rumah dan jembatan. Itulah adik-adik, di dalam Alkitab tadi digambarkan betapa hebatnya orang benar itu. Orang benar itu bertunas seperti pohon korma yang semakin tua menghasilkan banyak buah. Bahwa pohon benar, orang benar itu akan seperti pohon aras, semakin tua semakin besar, semakin tua maka kayunya semakin kuat dan dapat digunakan. Demikianlah hidup manusia, hidup kita ini, bahwa semakin tua kita semakin berguna karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, seperti kakek dan nenek kita. Kakek dan nenek kita dulu adik-adik dari kecil, dia orang yang dikasihi Tuhan, orang yang disayang Tuhan. Dia bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa, semakin besar sampai tua. Sekarang ini dia sudah menjadi kakek dan nenek kita. Nah, setelah dia menjadi kakek dan nenek kita, ditunjukkannya kepada kita kasih sayangnya. Kasih sayangnya apa itu? Ayo adik-adik. Ya, kakek dan nenek kita itu selalu mendoakan kita. Dia selalu berdoa buat cucu-cucunya supaya cucu-cucunya menjadi orang yang pintar, orang yang sehat, orang yang berguna juga seperti dirinya. Ya, nah kakek dan nenek kita juga di dalam masa tuanya dia mengasihi kita dengan cara apa lagi? Dengan cara menasehati kita. Kalau kita mulai malas-malas belajar, jangan gitulah, rajinlah belajar nakku. Kan gitu katanya ya. Kita semakin semangat lagi dinasehati oleh kakek dan nenek. Nah, itulah dia. Walaupun kakek dan nenek kita sudah tua, tetapi dia terus berguna bagi kita. Seperti pohon aras tadi, semakin tua, semakin berguna batangnya. Seperti pohon korma tadi, semakin tua, semakin lebat buahnya. Sama seperti kakek dan nenek kita, semakin tua, semakin berguna. Jangan ada yang tidak sayang sama kakek dan nenek ya. Karena kakek dan nenek kita, walaupun sudah tua adik-adik, dia itu sangat menyayangi kita. Tiap hari dia berdoa untuk kita. Tiap hari dia mengasihi kita. Tiap hari dia menyayangi kita. Bahkan kadang-kala, ada nggak nih yang suka minta uang sama Bulang atau sama Nini? Ada ya? Ada yang minta, Tigan, bagi duit dong, mau jajan, dikasih nggak? Dikasih dong ya. Nah, makanya oleh karena itu semua harus sayang ya sama Bulang, sama Tigan, sama kakek, sama nenek, sama Biring, sama Iting, semua sayang ya. Jangan ada yang nggak sayang loh, supaya kalian juga menjadi anak yang berguna. Supaya nanti ketika kalian sudah menjadi kakek dan nenek, kalian juga terus diberkati Tuhan menjadi orang yang berguna. Nah, adik-adik,
sebelum kita selesai di dalam ibadah ini, kakak mau kasih satu ayat hafalan. Ya, catat ya. Amsal 17 ayat 6. Dihafal ya adik-adik. Setelah dihafal, coba minta bantuan sama papa dan mama. Kemudian adik-adik menghafalkannya, papa dan mamanya di videoin. Nah, setelah di videoin, kirim ya ke WA grup. Nah, nanti kakak akan lihat siapa yang paling bagus. Yang paling bagus pasti dapat hadiahnya. Ya adik-adik ya, jangan lupa ayat hafalannya. Kirim ya videonya di WA grup. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita selesai di dalam ibadah ini, kakak mau mengajak kalian semua. Kemana yuk? Ya, kita mau ke rumah kakek dan nenek. Yuk, mau kan? Kita mau tanya kakek dan nenek, seperti apa sih dia sayangnya sama kita? Yuk kita ke rumah kakek dan nenek, ikuti kakak ya. Ikuti kakak, kita mau ke rumah kakek dan nenek. Yuk, ikuti kakak yuk. Nah adik-adik, sekarang kan kita udah sampai ini di rumah kakek sama nenek. Di rumah Tigan, di rumah Laki, di rumah Biring, ada Tigan dan Laki juga. Jadi adik-adik, nah lihat nih di sini nih, ada Biring. Biring ini nyontil loh adik-adik. Mana sontilnya Biring? Ada sontilnya. Nah ini Tigan ya. Tigan cantik ya, Tigan Army. Nah, ini Tigan Kinar. Udah kenal kan? Nah, yang di samping Tigan Kinar itu adalah Laki Kinar. Dada Laki ya. Yang di ujung, ya, yang di ujung ada Laki juga, Laki Army. Ya, ini semua Laki apa Tigan? Nigi. Oh, Laki Nigi. Tigan Nigi, Laki Nigi. Nah, ini Tigan Kinar, Laki Kinar. Yang ini Biring Kinar, Opung. Wah, ini udah tua ya Biring. Nah adik-adik, tadi kan kita udah dengar firman bahwa orang tua itu adalah sangat berguna untuk bagi kita semua ya kan. Nah coba yuk kita mau dengar Tigan sama Laki, dia mau kasih sesuatu yang berguna juga untuk kita. Dia mau kasih nasihat ya. Kita dengar apa kata Tigan, nasihat yang berguna untuk kita. Nah ini Tigan ya, Tigan kasih nasihat ya Tigan. Oke. Buat kempu-kempu kami KKR GBKP Ringgun Cengkareng. Puji Tuhan, ini kami Laki, Tigan dan Biring mau cerita sama kalian. Baik-baik kalian semua ya anakku. Taat kepada Tuhan. Dengerin kalau kakak-kakaknya sekolah minggu lagi ngajar. Hormat kepada orang tua. Sayang mama papa. Begitu nakku ya, nggak boleh selalu main HP kalau di rumah agar matanya tidak rusak. Boleh main HP, tapi ada waktunya. Yang penting selalu mau tidur, mau makan harus berdoa ya nakku. Serahkan hidup kalian selalu kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu tempat kita mengadu. Itu ya nakku ya, baik-baik kalian semua ya. Oke, terima kasih. Nah, Laki kasih nasihat. Terima kasih pada hari ini anak-anak kami, kempu-kempu kami, cucu-cucu kami, semua anak KKR. Tadi Tigan sudah ngomong, berikan nasihat buat kalian semua, kempu-kempu kami. Dan di sini Laki juga memberikan nasihat sedikit buat kalian agar kalian semua ikut apa perintah kakak-kakaknya, apa perintah bapaknya, apa perintah ibunya, mamanya semua, agar kalian semua turut perintah, agar kalian juga bisa nanti takut akan Tuhan yang paling utama. Rajin belajar, jangan sering main HP. Itu yang kami harapkan dari kalian untuk semua anak KKR kami. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang
Laki Pak Niki. Niki. Oh ya, Enak Laki Niki, silakan. cucu. Iya. Ya, untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami di sini berkumpul, Laki, Tigan, dan Opong Biring. Nah, juga supaya cucu-cucu semua takut akan Tuhan, takut akan orang tua, dengar-dengar nasihat-nasihat orang tua, bapaknya, ibunya, kakaknya semua, supaya nanti Tuhan memberkati dan sekolahnya pun lancar semua, bisa jadi juara 1, juara 2. Nah, jangan main HP terus. Kalau main HP itu rusak dibikinnya mata ya. Oke nakku ya. Ya. Tiga. Biring kena saja nih. Tiga Niki, kita mau dengar apa yang nasihat apa sih yang mau dikasih sama Tiga Niki? Oh gitu ya. Hai anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa dong. Tuhan memberkati kalian karena kalian anak-anak Tuhan. Contoh tauladan dan dengarkan nasihat orang tua, terutama guru KKR-nya loh. Apa kata guru KKR-nya harus dengar-dengar ya. Biar boleh menjadi anak terang Kristus. Menjadi Laskar Kristus. Laskar Kristus. Oke, bye-bye. God bless you. Salam dari Grandma. Nah, satu lagi ada Biring. Biring ini umurnya udah tua. Berapa umur Biring? Berapa umurnya Biring? Waluh puluh, ngerti nggak itu anak-anak? Waluh puluh kata Biring. 80. Biring punya nasihat nggak buat Kempu? Rajin sekolah nih Biring. Rajin sekolah ningin saja. Rajin sekolah. Sehat-sehat. Kelenger nandir Bapak. Iya kata Biring, rajin sekolah, rajin berdoa, rajin baca firman ya supaya berguna. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar bahwa orang tua itu sangat berguna bagi kita, seperti pohon korma. Ya, semakin tua semakin berbuah banyak. Buahnya itu terasa manis, banyak vitaminnya dan banyak nutrisinya. Begitu juga orang tua kita ini semua, walaupun dia orang tua kita sudah lanjut usianya, tetapi mereka semua berguna bagi kita. Tadi kita sudah dengar nasihatnya, mari kita ikutkan nasihatnya supaya kita juga nanti kalau sudah tua, adik-adik semua kalau sudah tua bisa seperti Tigan, Laki dan Biring ini, bisa berguna juga nanti buat cucu-cucunya ya. Ya, sekarang kita sudah selesai. Ada jeruk. Wah. Ya, manis ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kalau Tuhan Engkau mengasihi orang tua kami, Engkau mengasihi Bulang, Nini, Tigan, Laki, Biring, dan semua nenek kami, kakek kami dimanapun berada. Tuhan Engkau mengasihi mereka dan mereka sangat berguna bagi kami yang masih kecil ini. Berkatilah ya Tuhan kakek dan nenek di kampung atau di rumah atau dimanapun dia berada. Berikan kesehatan buat kakek dan nenek kami sehingga kami tetap bersuka cita ketika kami berjumpa dengan kakek dan nenek kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah tepuk tangan, kita juga sudah berdoa, dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bibi Nandik Boy. Nah sekarang saatnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita mau kumpulkan persembahan dengan bernyanyi persembahan Tuhan punya.
kita berdoa persembahan dan doa syafaat, mari kita bangkit berdiri. Mau kita angkat pujian satu lagi, yaitu sayang disayang. Ayo adik-adik, siapa yang mau disayang-sayang sama Tuhan Yesus, angkat tangannya. Oke, mari kita bernyanyi. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita siapkan sikap kita mau berdoa di dalam doa syafaat. Ayo semua duduk, lipat tangannya. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami sudah bersuka cita, kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, walaupun kami masih harus beribadah di rumah, tapi kami sungguh bersuka cita. Bapa, saat ini kami mau berdoa buat semua anak-anak kami yang ambil bagian di dalam ibadah live streaming KAKR GBKP Cengkareng. Berkatilah ya Bapa semua anak-anak kami, berikan kesehatan Tuhan, Engkau menjaganya, Engkau memberkati pertumbuhannya, sehingga dia semakin sehat dan tumbuh dan bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat semua orang tua kami, Tuhan memberkati setiap orang tua daripada anak-anak kami Tuhan. Berkatilah pekerjaannya, sehingga melalui pekerjaannya berkat Tuhan berkelimpahan untuk boleh mencukupkan segala kebutuhan kehidupan daripada anak-anak kekasih kami. Bapa, berkati juga kesehatan orang tua, berikanlah kesehatan yang baik baginya Tuhan, dan berikanlah juga hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap orang tua, sehingga orang tua boleh lebih lagi untuk dapat membawa anak-anak di dalam Tuhan dan membimbing anak-anak di dalam Tuhan. Bapa, berkati semua orang tua kami, dan kami
berdoa buat gereja kami. Terima kasih Tuhan, di mana gereja kami sudah boleh mendukung kami dalam acara ibadah KAKR pada minggu ini. Tuhan tetap memberkati gereja kami, memberkati pendeta, pertua, diaken kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa ini, sehingga melalui bangsa ini kami boleh hidup rukun, damai, saling mengasihi di dalam Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami juga berdoa saat ini di mana sedang mewabah virus corona. Mari Tuhan, Engkau juga dapat mengklirkan semua virus yang ada di bumi ini, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami kembali boleh datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruhkan hidup kami, hidup anak-anak kami, hidup orang tua kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga persembahan yang telah kami kumpulkan. Bapa, terimalah persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh menjadi pelayanan di dalam Tuhan, sehingga ini dapat digunakan untuk boleh lagi meningkatkan pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berdoa, bersyukur dan berserah diri. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.